Aku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akulah Rasul yang akan meniupkan hujan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Mengaku Rasul Sesat tahun 2008. Meskipun sebelumnya Mimin pernah bikin video ini, tapi waktu itu pakai suara dari Google. Makanya di video kali ini Mimin bikin ulang. Nah, film ini sendiri bercerita tentang padepokan sesat di daerah Jawa Barat, di mana padepokan itu sebelumnya adalah sebuah pesantren, di mana setelah dipimpin oleh Ki Baihaqi dan juga Guru Samir yang kemudian menyatakan dirinya sebagai Rasul, pesantren itu pun berubah menjadi padepokan sesat. Baiklah, kayaknya film ini cukup seru buat kalian tonton. Oleh karena itu, mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Video dimulai dengan memperlihatkan sosok lelaki pengasuh padepokan yang sedang berkhutbah. Di sana, ia menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul baru yang diutus Allah dan akan memberi penebusan dosa. Tak hanya itu, di sana ia juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang mau mempercayai kerasulannya dan juga mengikuti semua ajarannya. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Aji. Terlihat di sana ia sedang bermain drum ditemani seorang wanita. Dan di sana wanita itu karena cinta pada si Aji, ia pun selalu menggodanya. Hingga suatu ketika, secara tiba-tiba Rianti yaitu pacarnya Aji datang ke tempat tersebut, sehingga ia yang melihat semua kejadian di sana langsung keluar dan salah paham. Melihat semua hal itu, Aji pun langsung mengejar Rianti dan ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Namun mendengar semua penjelasan itu, Rianti mengabaikannya. Singkat cerita, buntut dari semua kejadian itu, kini Rianti pergi meninggalkan keluarganya dan juga Aji. Selama dalam perjalanan, Rianti teringat akan hubungannya dengan Aji yang selalu ditentang oleh ayahnya. Hal itu karena Aji badannya penuh tato. Namun meskipun begitu, Rianti selalu membela Aji dan tak pernah menghiraukan nasihat orang tuanya itu. Diketahui untuk menenangkan pikiran, Rianti ternyata menuju ke sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan juga Ki Baihaqi. Di mana di padepokan itu, Guru Samir sendiri dianggap sebagai orang suci yang sakti oleh para pengikutnya. Sampai-sampai ada seorang calon gubernur yang menggandeng Guru Samir untuk menjadi wakilnya dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Akibat dari doktrin yang diberikan Guru Samir pada pengikutnya, para pengikutnya pun sangat yakin dan percaya dengannya. Bahkan mirisnya lagi, mereka sampai menganggap Guru Samir adalah Rasul utusan Allah. Pada saat itu, terlihat dalam sebuah ceramah yang Guru Samir berikan, Rianti bertanya pada Guru Samir tentang orang-orang yang menentang dan tidak mempercayai ajaran Guru Samir, termasuk kedua orang tuanya. Lalu kemudian, setelah mendengar semua hal itu, Guru Samir pun akhirnya menjawab, Adalah musuh Allah. Jihad! Sontak mendengar jawaban itu, bukan Rianti saja yang kaget, bahkan Ki Baihaqi pun ikut kaget. Lalu kemudian setelah ceramah selesai, Guru Samir dan juga Ki Baihaqi kembali ke ruangannya. Nah, di sana Ki Baihaqi mengingatkan Guru Samir untuk lebih berhati-hati dalam berucap. Namun mendengar hal itu, Guru Samir yang sudah dikuasai oleh ambisi dan nafsunya tak menghiraukan nasihat Ki Baihaqi. Lalu kemudian Guru Samir pun pergi begitu saja. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan bernama Saijah. Ternyata ia merupakan istri pertama Guru Samir. Diketahui tujuan ia datang ke sana untuk mencari Guru Samir, karena saat ini anaknya yang bernama Sarah sedang sakit. Namun ternyata setelah sampai di sana, Guru Samir pun tidak ada di tempat tersebut. Lalu kemudian Ki Baihaqi pun menyuruhnya untuk mencari Guru Samir di tempat istri-istrinya yang lain, di mana ternyata Guru Samir ini memiliki 4 orang istri yang tinggal di desa sebelah. Kemudian di sini Saijah pun mengatakan, jika sebelumnya ia sudah mendatangi rumah istri Guru Samir yang lain, namun ia tidak menemukannya di sana. Lalu kemudian mendengar semua hal itu, Ki Baihaqi pun menyuruhnya untuk pulang, dan dia yang akan mencari Guru Samir. Scene kemudian berpindah. Kita diperlihatkan kondisi rumah Ki Baihaqi, di mana di sana terlihat Sarah yang sedang terbaring ditemani Rehan kakak tirinya. Lalu tak lama setelah itu, akhirnya Guru Samir pun datang, dan ia langsung menggendong anaknya itu. Diketahui ternyata sebelumnya Guru Samir tadi menghilang karena ia baru saja meniduri salah satu santriwati yang sudah termakan janji-janji yang diberikan Guru Samir.
di mana ternyata Guru Samir ini di pesantren tersebut telah mengubah syariat dan hukum-hukum Islam. Semua hal itu ia lakukan hanya untuk memuaskan nafsu bejatnya. Berpindah ke rumah Rianti. Di sana terlihat kedua orang tuanya sedang melihat siaran di televisi. Dan di sana mereka pun mendengar bahwa saat ini semakin banyak aliran sesat yang bermunculan. Sontak mendengar hal itu, sang ibu pun mengkhawatirkan Rianti. Ia mempunyai firasat buruk tentang padepokan yang ditinggali oleh Rianti saat ini, sehingga mereka pun menyuruh Aji untuk pergi ke padepokan itu. Singkat cerita, Aji pun datang kepada padepokan itu, di mana Aji di sana keheranan melihat beberapa PSK dan juga perampok yang baru keluar dari tempat pendaftaran dan mengatakan sesuatu yang tak lazim. Zakat tidak penting, yang penting penyucian dosanya, itu. Setelah itu, Aji langsung menuju ke tempat pendaftaran. Dan di sana ternyata dia disodori lembaran kertas yang berisi daftar harga paketan yang disediakan di padepokan itu. Dan yang paling membuat Aji heran, paket itu memberi jaminan masuk surga. Tak lama kemudian, terlihatlah Guru Samir datang dan menjelaskan pada Aji yang merasa orang-orang di situ telah membodohinya. Lalu setelah itu, kemudian datanglah Rianti, di mana ia sendiri tampak kaget melihat Aji tiba-tiba muncul di padepokan itu. Singkat cerita, mereka berdua pun lalu ngobrol bersama, dan di sana Aji membujuk Rianti untuk pulang bersamanya. Namun Rianti yang sudah terhasut oleh tipu daya Guru Samir malah menolaknya. Tak lama kemudian, di sana mereka kemudian melihat Guru Samir menuju ke sebuah tempat, di mana menurut Rianti itu adalah tempat yang biasa digunakan Guru Samir untuk melakukan halwat atau menerima wahyu dari Allah. Kemudian, Aji yang merasa penasaran dan tidak percaya pun mencoba mengintip Guru Samir. Dan betapa ia terkejut saat ia melihat ada perempuan muda berada di dalam bersama Guru Samir. Kemudian, Rianti yang tidak percaya pun mencoba membuktikan omongan Aji itu. Namun, belum sempat melihat perempuan itu, tiba-tiba Guru Samir keluar dan mengetahui keberadaan mereka. Lalu setelah itu, mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan kembali lagi ke padepokan. Saat sampai di padepokan, di sana Aji pun kembali terkejut, karena ia melihat Guru Samir yang sedang mengajarkan silat. Padahal baru saja mereka bertemu dengan Guru Samir di tempat tadi. Namun melihat Aji yang keheranan, di sana Rianti malah biasa-biasa saja. Dan ia pun mengatakan bahwa orang suci seperti Guru Samir bisa saja berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan Guru Samir yang sedang bercerita pada Ki Baihaqi kalau tadi siang Aji dan Rianti mengintipnya. Oleh karena itu, di sana Guru Samir pun berniat untuk mengusir Aji. Namun Ki Baihaqi melarangnya. Dan dia pun mengingatkan Guru Samir agar jangan terlalu sering berbuat mesum di tempat itu, karena itu bisa membahayakan mereka berdua. Namun mendengar nasihat itu, Guru Samir yang sudah semakin dikuasai iblis malah mengatakan niatnya untuk mengawini Rianti dan menjadikannya istri yang kelima. Lalu kemudian mendengar hal itu, Ki Baihaqi pun kembali mengingatkan agar Guru Samir tidak terlalu berambisi dalam mengambil keputusan. Singkat cerita, keesokan harinya Aji pun ditelepon oleh orang tua Rianti, dan di sana mereka meminta agar Aji menjaga Rianti. Tak lama kemudian datanglah Rehan, yaitu anak Saijah. Lalu di sana mereka berdua mengobrol dan Rehan pun menceritakan tentang asal-usul padepokan itu. Dan dari pembicaraan mereka diketahuilah ternyata dulu padepokan itu adalah sebuah pesantren yang normal yang diurus oleh ayah Rehan. Di dalamnya juga mengajarkan syariat dan hukum Islam sebagaimana mestinya. Lalu tak lama kemudian ayah Rehan itu meninggal akibat tergantung di sebuah pohon secara misterius. Pada saat itu masyarakat menganggap bahwa ayah Rehan mati gantung diri, tapi Rehan tak mempercayai hal itu. Kemudian setelah ayahnya meninggal, Guru Samir lalu menikahi ibunya Rehan, dan ia pun merubah semua ajaran dan syariat di pesantren itu, sehingga saat ini pesantren itu menjadi padepokan sesat. Setelah bercerita, lalu Rehan pun menyarankan agar Aji segera membawa Rianti pergi dari tempat itu. Setelah mendengar semua perkataan Rehan, di sana Aji pun menceritakan pada Rianti apa yang ia dengar dari Rehan sebelumnya. Namun Rianti malah tidak mempercayai perkataan Aji dan malah menuduh bahwa Aji hanya mengarang cerita tentang Guru Samir. Tak lama kemudian, lalu datanglah Guru Samir bersama istri ketiganya, dan Guru Samir pun melerai perselisihan mereka berdua. Suatu hari, Aji melewati ruangan Guru Samir. Di sana ia mendengar Guru Samir sedang berdebat dengan Ki Baihaqi. Lalu Aji pun mencoba menguping pembicaraan itu, namun mereka mengetahuinya. Lalu kemudian pada suatu malam,
Guru Samir yang semakin tidak suka dengan Aji mencoba memberinya pelajaran, yaitu menggunakan ilmu santet. Di mana pada malam itu Guru Samir masuk ke dalam mimpi Aji dan di sana ia menghajarnya sampai babak belur. Lalu kemudian esok harinya ketika Aji terbangun, ternyata luka itu membekas sampai di alam sadar Aji. Sontak Aji yang tak terima dengan perbuatan Guru Samir lalu menghampiri Guru Samir di padepokan dan ia pun menceritakan semua yang dialaminya pada semua pengikut Guru Samir. Sontak mendengar hal itu, Rianti yang ada di sana malah marah. Bahkan tak hanya itu, semua santri pun tidak percaya pada Aji dan mereka semua menertawakannya. Lalu tak lama kemudian, akhirnya Rehan datang, lalu ia pun membawa Aji pergi. Di sini ternyata Rehan mengajak Aji untuk pergi ke rumahnya. Lalu di sana Aji pun menceritakan kejadian itu pada Rehan. Setelah mendengar semua hal itu, Rehan yang sudah sering mendengar hal aneh tentang Guru Samir pun tak heran dengan kejadian yang dialami Aji itu. Scene kemudian berpindah. Kita diperlihatkan salah seorang santriwati tengah mual-mual. Diketahui ternyata ia kini sedang hamil akibat hubungan terlarangnya dengan Guru Samir. Setelah mengetahui semua hal itu, di sana orang tuanya sangat marah dan tidak terima. Lalu orang tua santriwati itu pun membawa warga untuk melabrak Guru Samir. Mereka di sana menuntut Guru Samir agar bertanggung jawab. Namun ternyata Guru Samir malah tidak mengakui perbuatannya. Di sana Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Malah di sana Guru Samir pun mengatakan bahwa ia adalah seorang rasul dan ia memiliki mukjizat. Untuk membuktikan semua perkataannya, Guru Samir pun masuk ke dalam. Lalu ia pun mengambil sebuah pedang. Kemudian setelah itu Guru Samir menyuruh seseorang untuk menebas tangannya. Dan pada saat itu orang tua dari santriwati yang dihamili Guru Samir pun mengajukan diri untuk menebas tangan Guru Samir. Sebagaimana para rasul mendapatkan mukjizat, begitu juga dengan Guru Samir. Hal ajaib pun di sini terjadi, di mana setelah tangannya putus akibat tebasan pedang tadi, Guru Samir dibawa masuk ke dalam. Dan tak lama kemudian, Guru Samir pun keluar dengan tangan yang kembali utuh. Melihat keajaiban itu, sontak semua orang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kagum dan semakin percaya bahwa Guru Samir adalah seorang rasul, termasuk juga Rianti yang juga berada di tempat tersebut. Scene kemudian berganti. Rehan yang sudah muak dan curiga dengan semua yang dilakukan oleh Guru Samir lalu mendatangi Aji dan menceritakan tentang semua yang dilakukan Guru Samir dan juga Ki Baihaqi. Sementara itu, Aji yang dari awal tidak percaya pada Guru Samir dan juga semua perkataannya, lalu kemudian mengajak Rehan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka berdua. Akhirnya pada suatu malam, ketika seluruh penghuni padepokan sedang melakukan ritual bersama Guru Samir, Rehan dan Aji pun melancarkan rencananya. Mereka berdua diam-diam menyelinap ke padepokan dan mencari semua bukti tentang kebohongan Guru Samir dan juga Ki Baihaqi. Namun dalam misi tersebut, mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Bahkan mereka hanya menemukan sebuah gamis yang masih ada noda darah yang dipakai Guru Samir sewaktu tangannya ditebas. Sementara itu di lain sisi, terlihat Ki Baihaqi mendatangi keluarga dan juga orang tua santriwati yang dihamili Guru Samir. Dan di sana pun Ki Baihaqi menceritakan semua keburukan yang dilakukan Guru Samir. Lalu tak lama kemudian, para warga yang tersulut emosi pun mendatangi padepokan tersebut. Lalu kemudian mereka pun membakar sebuah tempat yang digunakan Guru Samir untuk berkhutbah di depan murid-muridnya. Sementara itu, Rehan dan Aji yang mendengar keributan itu kemudian langsung lari untuk menyelamatkan Rianti. Pada kebakaran dahsyat itu dikatakan bahwa Guru Samir tewas karena terbakar hidup-hidup. Namun Rianti berhasil diselamatkan dan kini ia dibawa ke rumah sakit. Berita tentang kebakaran padepokan dan juga kematian Guru Samir pun ramai diperbincangkan di televisi. Bahkan masyarakat juga banyak yang memperbincangkannya. Di tengah perbincangan, mereka pun dikagetkan dengan Guru Samir yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah warga. Lalu ia pun mengucapkan syukur atas panen yang diberikan Tuhan kepada mereka semua. Kejadian itu sontak membuat warga kaget dan membuat warga semakin percaya dengan kerasulan Guru Samir. Di mana sebelumnya ia dikabarkan tewas terbakar, namun saat ini ia hidup kembali dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Lalu kemudian, kini berita viral pun muncul lagi, yaitu mengenai kebangkitan Guru Samir, di mana berita itu dengan cepat menyebar ke telinga masyarakat dan menjadi berita utama di televisi. Sementara itu, orang tua Rianti yang menonton berita tadi sangat kaget. Sementara Aji yang mendengar semua hal itu langsung berlari ke ruangan Rianti dirawat dan mengeceknya.
Lalu sesampainya di sana, ternyata Rianti sudah tidak ada di ruangannya. Dan diketahuilah bahwa kini Rianti telah dijemput oleh calon gubernur pasangan Guru Samir. Lalu kemudian ia dibawa kembali ke Padepokan atas perintah Guru Samir. Sementara itu, Rehan yang melihat Rianti kembali ke Padepokan langsung menghampiri Rianti. Dan ia menanyakan alasan Rianti kembali lagi ke Padepokan tersebut. Namun di sana Rianti mengatakan bahwa ia datang untuk belajar agama. Dan tak lama kemudian, datanglah ibunya Rehan dan ia ingin mengatakan sesuatu kepada Rianti. Sementara itu di lain sisi, Guru Samir yang sudah semakin menggila dengan ajaran-ajaran sesatnya mengajak semua pengikutnya agar sholat tidak hanya menghadap kiblat. Karena bagi Guru Samir, Tuhan berada di segala arah. Jadi manusia bebas menentukan arah kiblatnya masing-masing. Tak lama kemudian, terlihatlah Aji yang datang ke Padepokan itu untuk kembali menyusul Rianti. Dan di sana, Rehan memberitahu Aji kalau saat ini Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Sontak, Aji yang mendengar semua hal itu langsung marah dan ia merasa sedikit putus asa untuk kembali membawa Rianti pulang. Tak lama kemudian, lalu datanglah ibunya Rehan menghampiri mereka berdua. Dan di sana, Saijah pun menceritakan semua rahasia tentang Guru Samir dan juga Ki Baihaqi. Dan di sini akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya Ki Baihaqi dan Guru Samir itu ternyata saudara kembar. Nah, karena mereka berdua kembar, maka terkadang Ki Baihaqi menjadi Guru Samir. Oleh karena itu, dulu pas Aji di Padepokan, ia sempat melihat Guru Samir seolah berada di dua tempat. Yang awalnya ada di tempat tirakat, tapi saat bersamaan Guru Samir juga sedang mengajarkan silat. Dan di sini diketahui juga bahwa ternyata yang dipotong tangannya tadi bukanlah Guru Samir, melainkan Ki Baihaqi. Oleh karena itu, setelah tangannya dipotong, ia pun dibawa masuk. Lalu di dalam mereka bertukar pakaian, dan saat keluar, maka yang keluar itu adalah Guru Samir yang asli. Tak hanya itu, manipulasi juga terjadi pada saat peristiwa kebakaran, di mana ternyata yang datang ke rumah warga menyamar sebagai Ki Baihaqi adalah Guru Samir, dan ia sengaja memprovokasi warga agar mereka semua membakar tempat tersebut. Hal itu ia lakukan untuk kembali membohongi warga, seolah dia seperti Nabi Ibrahim, yaitu tak mempan untuk dibakar. Padahal ternyata yang terbakar di dalam adalah Ki Baihaqi. Oleh karena itulah mengapa Guru Samir muncul lagi, seolah-olah dia bangkit kembali dari kematiannya. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan ketika Rianti dinikahi oleh Guru Samir. Tentu saja dengan aturan akad yang dibuat sendiri oleh Guru Samir, yaitu tidak perlu ijab kabul dan juga tidak perlu penghulu. Sementara itu di tempat lain, Rehan dan Aji sedang menggali kuburan Guru Samir untuk membuktikan bahwa yang dikubur itu adalah Ki Baihaqi. Kemudian, film ini pun diakhiri dengan malam pertama Rianti dan juga Guru Samir, di mana Guru Samir yang sudah lama menyukai Rianti dengan penuh nafsu mendekatinya. Namun ternyata di lain sisi, Rianti sudah memegang pisau, dan ketika Guru Samir akan memulai bercocok tanam, Rianti pun langsung menusuk punggung Guru Samir hingga ia tewas. Dan ternyata diam-diam Rianti sudah diberitahu ibunya Rehan tentang hal yang sebenarnya. Dan ternyata pernikahan itu juga hanya rencana mereka untuk menghentikan Guru Samir. Lalu setelah itu, akhirnya film ini pun selesai. Nah teman-teman, itulah dia alur cerita kali ini. Jadi pelajarannya adalah, di akhir zaman seperti sekarang ini pasti akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah bukan dengan kekerasan, tapi dengan semakin memperbaiki ibadah dan juga mempertebal keimanan kita. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.